Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan penggunaan her dan hers dalam bahasa Inggris. Oke, seperti biasa, pray first before studying. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan. Yang pertama ada her, yaitu berfungsi sebagai objek pronoun, yaitu berfungsi sebagai objek, posisinya di belakang kata kerja. Nah, hari ini ada dua fungsi. Yang fungsi kedua adalah sebagai possessive adjective, yaitu menunjukkan suatu kepemilikan dan cirinya adalah diikuti oleh objeknya atau bendanya. Ini yang pertama ya, yang her itu punya dua fungsi, sebagai objek pronoun dan juga sebagai possessive adjective. Kemudian sini ada hers. Ini sebagai possessive pronoun, yaitu menunjukkan kepemilikan tetapi tidak diikuti oleh objeknya atau bendanya. Jadi her dan hers ini adalah sama-sama pronoun atau kata ganti. Tadi ya, kalau her itu bisa sebagai objek, bisa sebagai possessive. Jadi yang penting kita bisa menempatkan. Sedangkan hers hanya sebagai possessive, tidak diikuti oleh objeknya atau bendanya. Oke, agar lebih paham kita coba masuk ke contoh kalimatnya. Her versus hers. Oke, yang pertama her ini sebagai objek pronoun. Jadi her ini dan hers ini sama-sama menunjukkan untuk perempuan ya, atau dia perempuan. Misalkan ada Nana, ada Fitri, ada Vika dan sebagainya, kita bisa menggantinya dengan pronoun atau kata ganti her ini. Yang penting sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ini sebagai objek ya, her sebagai objek. Rumusnya adalah subject plus verb plus object. Jadi tidak ada rumus sebenarnya. Yang penting kita bisa menempatkan. Ini hanya untuk memudahkan saja. Nah, kalau her yang ini sebagai objek, maka posisinya adalah setelah kata kerja, yaitu setelah verb atau subject verb object ya. Ini sebagai objek. Contohnya adalah, do you listen to her? Apakah kamu mendengarkan dia? Lihat itu yang merah, her. Do you listen to her? Listen to her. Berarti di sini adalah kata kerja. Nah, di sini kita perhatikan dia untuk perempuan kita bisa menggunakan yang subjek ketika posisi benar, tetapi sini adalah sebagai objek. Kalau subjek kan kita menggunakannya she ya. Nah, tetapi kalau yang sebagai objek kita menggunakannya her. Misalkan do you listen to her, itu tidak boleh diganti dengan do you listen to she. Nah, kalau she itu salah ya, walaupun artinya sama-sama dia perempuan, tetapi fungsinya berbeda. Jangan sampai kita menggunakan do you listen to she. Nah, ini salah. Tapi do you listen to her, nah jadinya her ya. Contoh yang kedua, I want her to be mine. Aku ingin dia menjadi milikku. I want her. Tidak boleh I want she. Nah, ini salah ya. Contoh yang ketiga, Randy gives her everything. Randy memberi dia segalanya. Gives her. Kemudian is it for her? Apakah ini untuk dia? Ya, Tiara reads a comic with her. Tiara membaca komik dengan dia. Jadi selain menggunakan verb atau setelah verb, kita juga bisa menempatkannya setelah conjunction. Misalkan sini adalah is it for her, jadi conjunction for. Dan juga ada with her itu ya, dari conjunction with. Jadi yang penting kita bisa menempatkan ketika itu sebagai objek yang kita menggunakan her. Oke ya, sampai sini paham ya. Ini biasanya mudahnya adalah setelah kata kerja itu ya, yang paling mudah untuk membedakannya. Ya, sampai sini paham ya. Kita lanjut ke yang her sebagai possessive adjective. Her sebagai possessive adjective ini sama-sama artinya dia untuk perempuan. Tapi kita lihat di sini harus diikuti oleh objeknya atau bendanya karena menunjukkan sebuah kepemilikan. Contohnya, tidak, her skin is white. Kulit dia putih. Her skin. Skin itu adalah objeknya atau bendanya atau nounnya ya.
Her skin is white. Dan this is her hat. Ini adalah topi dia. This is her hat. Ada her hat. Hat itu adalah topi. Her name is nice. Namanya atau nama dia bagus. Her name. Dan don't touch her hair. Jangan sentuh rambut dia. Dan I like her story. Saya suka ceritanya atau saya suka cerita dia. Lihat ya, itu ada her skin, ada her hat, her name, her hair, her story, dan her sebagainya. Yang penting itu menunjukkan suatu kepemilikan dan diikuti oleh bendanya. Ini termasuk dalam possessive adjective. Oke ya, kita masuk yang ke hers. Ini yang sebagai possessive pronoun. Ini sama-sama menunjukkan kepemilikan atau possessive, tetapi tidak diikuti oleh objeknya atau bendanya. Kayak kita bandingkan nanti dengan yang atas ya. Contohnya, this flower is hers. Bunga ini milik dia. This flower is hers. Ini nggak boleh this flower, her flowers. Ini kurang tepat ya ketika diikuti oleh benda lagi di belakangnya. Misalkan this her flower. Ini malah bisa ya, this is her flower. Tetapi kalau yang ini kita cukup this flower is hers. Bunga ini milik dia. Jadi seperti ikannya kan. Flowernya sudah di depan atau badannya sudah di depan itu ya, this flower. Dan contoh yang kedua, the rabbits are hers. Kelincinya adalah miliknya atau kelincinya adalah milik dia. The rabbits are hers. Jadi setelah hers kita tidak perlu menyebutkan bendanya atau objeknya lagi di belakangnya. Oke ya. Is this book hers? Apakah buku ini miliknya? The cat over there is hers. Kucing di sebelah sana itu milik dia. Tapi dianya perempuan ya. Is that hers? Apakah ini atau apakah itu milik dia? Is that hers? Jadi kalau kita lihat misalkan di sini ada mobil ya. Jadi kita tanya ke seseorang, apakah itu mobilnya dia? Kita bisa menggunakan is that hers, itu cukup ya. Apakah itu mobilnya dia? Atau is that car hers? Itu juga bisa. Apakah mobil itu milik dia? Oke, catatan di sini ada her dan hers yang sebagai possessive ini sebenarnya sama ya untuk menjelaskan kepemilikan atau pemunyaan. Hanya beda penempatan dan susunannya saja. Tadi kalau her sebagai possessive adjective itu diikuti oleh bendanya atau objeknya, sedangkan hers itu walaupun sebagai possessive pronoun ini tidak diikuti oleh bendanya lagi ya. Cukup seperti itu saja perbedaannya. Oke, cara mudah membedakan her dan hers baik yang sebagai objek maupun sebagai possessive. Misalkan nomor 1, mereka meyakinkan dia. Nah, dianya perempuan ya, berarti they convince her. Ini sebagai objek pronoun. They convince her. Convince itu adalah kata kerja. Nah, di situ ada objek setelah kata kerja, maka menggunakannya her. Ini sebagai objective pronoun, objek pronoun. Yang kedua, jamnya dia bagus atau jamnya bagus atau jam tangannya ini lebih tepatnya ya. Berarti her watch is good. Ini sebagai possessive adjective. Kenapa? Karena diikuti oleh bendanya her watch. Number 3, mobil itu adalah milik dia. Berarti that car is hers. Mobil itu adalah milik dia. That car is hers. Oke, sampai sini paham ya membedakan antara her dan hers baik yang sebagai objek maupun yang sebagai possessive. Oke, agar lebih paham lagi kita masuk ke latihan menggunakan her atau menggunakan hers. Silakan perhatikan kalimat di bawah ini. Do they ask bla 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 to come here? Her or hers? 5 detik dari sekarang. Kita perhatikan di sini ada verb ask ini ya. Maka di sini ada titik-titik. Kalau ada titik-titik setelah kata kerja berarti sebagai objek. Kalau sebagai objek maka menggunakan her. Maka kalimat yang benar adalah do they ask her to come here? Apakah mereka memintanya atau meminta dia untuk datang ke sini? Kayak number 2. I am sorry. I eat bla 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 apple. Her or hers? 5 detik dari sekarang. Kita lihat sini ada objek apel ini ya.
maka menggunakannya possessive adjective yang her. Ya, walaupun sama-sama her tapi beda fungsinya. I eat her apple, jadinya adalah yang lengkap. I'm sorry, I eat her apple. Maaf, saya memakan apelnya dia. Number 3, this is yours. This is bla bla bla. Her or hers. 5 detik dari sekarang. Kita lihat sini ada this is tanpa objek ini ya, yang sebagai possessive pronoun, maka menggunakannya hers. Kalau kita lihat yang bawah itu juga ada ya, this is yours, maka juga ini merupakan sebuah possessive pronoun. Maka kalimat yang lengkap menjadi this is yours, that is hers. Ini adalah milikmu dan itu adalah milik dia. Jadi cukup seperti itu aja, udah cukup yang menggunakan hers ya. Oke, kita latihan lagi. True or false, benar atau salah? Perhatikan kalimat di bawah ini ya. I saw hers at the hotel yesterday. Ini ada hers ya. True or false, 5 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada verb saw. Kalau ada verb dan di belakangnya harus diikuti oleh objek, maka menjadi her. Maka kalau I saw hers, ada S-nya, I saw hers at the hotel yesterday, ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah I saw her at the hotel yesterday. Saya melihat dia di hotel kemarin. Nah, ini yang kalimat benar ya. Number 2, I don't bring her purse. Ini kalimatnya true or false, benar atau salah. 5 detik dari sekarang. Kita cek di sini ada objek. Maka kalau ada objek harus diikuti oleh possessive adjective. Maka menggunakan her atau hers, menggunakannya adalah her. Maka ini kalau kalimatnya I don't bring her purse, ini kalimat yang sudah benar. Oke, number 3. Is this bottle her? True or false? 5 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada tanpa objek ya. Karena sudah disebutkan di depan, is this bottle. Nah, ini berarti objeknya di depan. Nah, di pronoun her ini tidak ada objeknya sebagai keterangannya. Maka kalau tanpa objek kita menggunakannya adalah possessive pronoun. Is this bottle her? Ini kalimat yang salah karena harusnya menggunakannya adalah hers. Kalimat yang benar adalah is this bottle hers? Nah, ini menggunakannya hers ya. Ini kalimat yang benar. Nah, sampai sini paham membedakan antara her dan juga hers, baik itu yang objek maupun yang posesif. Dan saya yakin teman-teman sudah paham. Kalau belum paham nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita latihan terakhir. Di sini ada sebuah kalimat I like her computer. Ini yang A, yang B. I like hers computer. Di sini perbedaannya kalau yang A menggunakan her, kalau yang B menggunakan hers. Ini kira-kira yang benar yang mana? I like her computer atau I like hers computer. Jadi antara her dan hers itu membedakan itu saja ya. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar kalimat mana yang benar, kalimat yang A atau kalimat yang B. Nah, lebih bagus lagi teman-teman bisa menuliskan alasan atau keterangannya. Kenapa memilih A dan kenapa memilih B? Silakan tuliskan di kolom komentar sebagai latihan teman-teman semua. Oke, thank you for attention. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-temannya jika video ini bermanfaat. See you in the next video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.